Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tema 6 subtema 1 mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Materi kali ini Bu Devi akan menjelaskan sumber daya alam di Indonesia. Nah, anak-anak, sebagai negara agraris, wilayah Indonesia dapat ditumbuhi berbagai tanaman pertanian dan perkebunan. Tanaman tersebut dapat tumbuh dengan subur bila dirawat dengan baik dan ditanam di lingkungan yang sesuai. Ayo, perhatikan bagian berikut. Berikut adalah contoh tanaman yang sesuai dengan lingkungannya. Yang pertama, dataran tinggi. Dataran tinggi ciri-cirinya yaitu ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan laut. 2. Memiliki udara dingin dan tanahnya subur. Jenis tanaman yang cocok antara lain brokoli, wortel, kol, kentang, dan apel. Yang kedua, pegunungan. Pegunungan memiliki ciri-ciri antara lain ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut, memiliki udara dingin dan tanahnya subur. Jenis tanaman yang cocok antara lain teh, karet, kentang, pohon kina, dan wortel. Yang ketiga yaitu dataran rendah. Dataran rendah memiliki ciri-ciri ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut dan memiliki udara yang panas. Jenis tanaman yang cocok antara lain mangga, kedelai, padi, jagung, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu pantai. Pantai memiliki ciri-ciri ketinggian 0 meter di atas permukaan laut, udaranya panas, tanahnya kurang subur, dan berupa pasir. Jenis tanaman yang cocok yaitu pohon kelapa, tanaman bakau, pandan pantai. Selanjutnya, kita akan membahas hubungan lingkungan, sumber daya alam, dan juga kegiatan masyarakat sekitar. Yang pertama, lingkungan pegunungan. Potensi sumber daya alamnya contohnya teh, karet, kentang, dan wortel. Sedangkan mata pencaharian masyarakat misalnya petani perkebunan, petani sayur, peternak, dan pedagang. Nah, selanjutnya adalah lingkungan dataran rendah. Pada lingkungan tersebut, potensi sumber daya alamnya seperti padi, jagung, mangga, kayu jati, dan kedelai. Mata pencaharian masyarakat, misalnya petani, peternak, karyawan atau buruh, dan juga pedagang. Nah, dan yang ketiga yaitu lingkungan pantai. Dalam lingkungan pantai, potensi sumber daya alamnya yaitu ikan, kerang, rumput laut, garam, terumbu karang, kelapa, dan tanaman bakau. Sedangkan mata pencaharian masyarakatnya yaitu nelayan, pedagang ikan, petani garam, serta pengrajin. Selanjutnya, Bu Devi akan menjelaskan sumber daya alam di Indonesia. Potensi sumber daya alam memiliki hubungan dengan lingkungannya. Mata pencaharian atau pekerjaan masyarakat juga sesuai dengan lingkungan atau bentang alamnya. Nah, dengan demikian, lingkungan mempengaruhi sumber daya alam yang dihasilkan dan mata pencaharian masyarakat di sekitar lingkungan.
Nah, berdasarkan ketersediaannya di alam, sumber daya alam dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Yang pertama, kita akan membahas sumber daya alam yang dapat diperbarui. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang tidak habis walaupun digunakan terus-menerus. Contohnya, air, tanah, udara, hewan, serta tumbuhan. Sumber daya alam tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Misalnya, pemanfaatan hewan untuk diambil telur, susu, maupun tenaganya. Yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang dapat habis jika digunakan secara terus-menerus. Contohnya, barang-barang tambang seperti batu bara, timah, minyak bumi, dan nikel. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dilakukan melalui kegiatan penambangan. Nah, kegiatan penambangan biasanya dilakukan di daerah perbukitan, sungai, dan lepas pantai. Nah, anak-anak, tujuan dari pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah untuk memenuhi beragam kebutuhan masyarakat. Perhatikan tabel berikut. Jenis sumber daya alam minyak bumi dimanfaatkan sebagai aftur untuk bahan bakar pesawat terbang, bensin untuk bahan bakar kendaraan bermotor, dan parafin untuk bahan pembuatan lilin. 2. Biji besi dimanfaatkan untuk bahan pembuat peralatan rumah tangga. 3. Bauksit dimanfaatkan untuk bahan dasar pembuatan aluminium. 4. Marmer digunakan untuk bahan bangunan rumah atau gedung. 5. Belerang digunakan sebagai campuran bahan pewarna dan bahan baku pembuat korek api. 6. Nikel digunakan untuk pelapis besi agar tidak mudah berkarat. Dan yang ketujuh yaitu grafit. Grafit digunakan sebagai bahan pembuat pensil dan isi baterai. Setelah kalian menyimak penjelasan dari Bu Devi, untuk tugas kalian yaitu yang pertama, tuliskan kembali materi yang ada di video ini dengan menggunakan bahasamu sendiri. Yang kedua, apa perbedaan sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui? Nah, sekian penjelasan dan materi hari ini. Jangan lupa kerjakan tugas kalian di buku tugas dan selalu patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.